Oke, baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi kita panen di lokasi rawa. Nah, untuk panen di lokasi rawa ini cukup lumayan mengantuk ya teman-teman, lumayan capek ya teman-teman untuk panen di sini. Karena di sini kita melangsir sendiri untuk di pagi hari ya teman-teman. Karena apa? Kalau hendak kita melangsir sendiri di pagi hari, kita akan menunggu lama ya teman-teman, sehingga sempat tutup pabrik. Karena kita menggunakan mobil kecil. Mungkin kalau pakai mobil besar enak teman-teman, tunggu sudah banyak baru kita langsir. Nah, ini sedikit-sedikit kita langsir sambil menunggu tukang langsir kita melangsir ke sini. Karena untuk langsiran di lokasi rawa ini cukup sulit dan ekstrim ya lokasinya, kena ya berlumpur tadi ya. Nah, ini kita masukkan pelan-pelan ya teman-teman ya, kita naikkan. Ini untuk muatannya sendiri ya sekitar, kalau untuk sekarang ya muatannya sedikit. Kalau hari itu belum pakai andang atau tempat tinggi seperti ini teman-teman, bisa muat sampai 3 kuintal ya teman-teman ya. Kalau sekarang paling muatnya 1,5 kuintal ya, atau kuintal setengah mampunya. Karena untuk nyusunnya susah teman-teman, karena sudah tinggi. Ini pun ngelangsir dua kali. Ini sudah kita pesankan Win teman-teman untuk pelangsiran, tapi belum datang, belum selesai juga. Maklumlah bengkelnya timnya sedikit teman-teman, dan pesanan orang juga banyak ya teman-teman ya. Nanti akan saya upload videonya di mana saya beli Winnya. Mungkin teman-teman yang di sekitar tempat saya di daerah Kabupaten Pasir bisa buat juga kalau seandainya teman-teman punya lokasi seperti ini. Ini sebenarnya lokasi seperti ini dengan cara manual seperti ini bisa teman-teman enak, tetapi untuk bantaran sungainya semakin lebar teman-teman, makanya kita harus membuat tiangnya di arah seberangnya ini, di arah tempat kita ini harus lebih tinggi. Nah, sehingga ini untuk tempat langsirannya semakin tinggi juga teman-teman. Kenapa? Untuk anunya kalau dibikin gundukan atau tumpukan tanah bisa saja teman-teman, tapi harus menggunakan alat berat. Kalau manual cukup lama ya teman-teman. Nah, ini sedangkan kita pakai andang ini, tinggi andang ini sekitar 1 meter sudah begini tingginya teman-teman ya. Nah, makanya dari itu, karena ini akibat banjir terus, pinggiran sungainya tergerus, ini sudah habisnya 2 baris sawit sudah dimakan oleh sungai ini. Kenapa seperti ini? Karena dia setiap tahun untuk sungainya selalu berubah teman-teman, berubah-ubah. Sebenarnya sungai ini ada 2, dari sebelah sana dan lewat sini. Nah, kenapa di sini lebih dalam sekarang? Karena dikeruk waktu musim kemarau, waktu itu dilebarkan mulut sungainya di atas sana ya. Nah, itu makanya air itu lebih banyak ke arah sini teman-teman. Nah, ini untuk penglangsiran kita ini sudah ngikut kita 2 bulan teman-teman, 2 bulan ya, 2 bulan sudah ikut kita panen dan langsir. Ini anaknya anggota panen kita yang lama teman-teman, ikut panen juga ke Kalimantan ya teman-teman. Ya sedikit lambat ya untuk penglangsirannya, maklumlah namanya orang baru, belum biasa teman-teman dalam melangsir sawit dengan medan yang sulit seperti ini ya. Kita maklum saja, namanya kita baru belajar istilahnya ya teman-teman. Beda halnya kalau sudah yang pro ya teman-teman, lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita susun, ini kita tidak bisa susun rapi, biasanya muatnya banyak teman-teman. Ini 3 kuintalan, makanya satu pickup itu kalau udah nyari 1 ton tuh paling 3 kali langsiran ini sudah dapat teman-teman, lebih cepat. Mungkin insya Allah nanti kalau kita punya modal, punya uang, akan kita ganti menggunakan sistem tarik ya. Nah, ini segini saja kita bawa, sudah kita langsirkan penyeberangan sana ya. Nah, ini seperti ini aja caranya teman-teman ya. Nah, wah, ini malah terputar di kamera kita ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Ini sistem gaya gravitasi saja, tidak menggunakan mesin teman-teman ya. Untuk lokasi rawa seperti ini ya teman-teman ya, jujur saja, makanya tidak usah ragu untuk lokasi rawa dekat sungai seperti ini. Kalau teman-teman beli lahan, memang untuk medannya sedikit sulit teman-teman, butuh mengeluarkan budget banyak untuk bisa mengeluarkan hasil sawitnya atau hasil panennya. Tetapi ya teman-teman, ini lokasi cuma 2 hektar, gak mati setiap panen itu kita dapat di musim-musim trek seperti ini ya 4 tonan teman-teman. 4 ton 5 ton tuh pasti dapat teman-teman ya, pasti dapat sekali panen itu per 18 hari. Kalau 21 hari lebih lumayan lagi teman-teman. Kalau 1 bulan sekali lebih lumayan lagi ya. Ini kita panen per 18 hari atau nggak nyampe ini teman-teman, sekitar 14-an 15-an hari saja ya. Nah, lebih cepat ya panennya. Nah, makanya untuk hasilnya ya lumayan ya teman-teman. Alhamdulillah lumayan ya. Hitungannya kita panen tuh cuma sekali aja sebulan ya. Karena
putaran panen kita harus menunggu yang lain ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini kita muatnya sedikit juga, mesti kita langsir lagi ke atas ya teman-teman. Untuk hasil jangan ragu, walaupun tanam bibit apa aja, kalau daerah lokasi rawa teman-teman jangan ragu. Kenapa? Karena sawit ini butuh air, butuh kelembapan, butuh kegemburan tanah ya teman-teman. Karena di daerah rawa sering kena banjir seperti ini, untuk sawit itu hasilnya lumayan terus teman-teman. Walaupun tidak punya dipupuknya, saya ini tidak pernah dipupuk ya teman-teman, cuma sekali saja pokoknya dalam 5 tahun tuh paling sekali saya mupuk teman-teman. Kenapa? Karena akses melansir pupuknya seperti apa teman-teman, karena tidak ada jalan daratnya. Kalau kita langsir pakai kereta gantung seperti ini, berat, naik ke seberang sana loh, berat sekali teman-teman. Makanya terpaksa kita ya seperti ini teman-teman, tidak dipupuk tapi hasilnya lumayan. Makanya kalau hitungan, makanya kita untungnya lumayan ya teman-teman. Yang bikin banyak keluar budget itu ya cuma untuk langsirnya ini saja, bikin alat langsirnya ini teman-teman. Yang setiap panen pasti kita rubah, kita ganti, pasti keluar modal gitu. Itu yang sering sekali teman-teman ya. Ini baru aja kita perbaikan kemarin 1 juta teman-teman, modal 1 juta lebih, malah 1,5 juta untuk perbaikan, bikin andang lah, beli kayu ulinnya lah, ganti bearing lah. Itu belum lagi diganti selingnya teman-teman, tapi saya belum ganti selingnya karena nanggung, masih bisa dipakai teman-teman ya, karena kita mau pindahkan tempat kereta gantungnya juga. Nah untuk hasil ya lumayan. Ini untuk kita tanam yaitu bibit unggul dan bibit abal-abal teman-teman. Untuk bibit abal-abalnya macam-macam jenis teman-teman ya. Kalau bibit unggulnya yang kita pakai adalah PPKS Simalungun teman-teman, buah besar, paling besar itu 30 kilo ya teman-teman ya. Alhamdulillah memang buah untuk sawit unggul ini buahnya nggak pernah berhenti untuk dirawat, tapi semua sawit memang nggak pernah berhenti. Walaupun sawit yang tumbuh liar yang ditanam di rawa ini dia nggak pernah berhenti berbuah ya, tetap berbuah teman-teman, walaupun itu sedikit ya teman-teman. 1 susun 2 susun itu pasti ada ya teman-teman ya, apalagi di usia. Dan untuk sawit daerah rawa seperti ini teman-teman, untuk meningginya lebih lambat, makanya cocok itu sebenarnya kalau mau nanam itu dampi teman-teman ya. Ya dampi apapun jenisnya, kan dampi dari setiap brand-brand atau merek, dari PPKS juga ada, dari Sriwijaya ada juga, perasaan saya dampi ya, dampi. Cuma TN1 mungkin yang belum ada ya jenis dampi yang bagus teman-teman, karena dampi ini pohonnya besar ya teman-teman, lebih besar dan lebih lebar. Jadi buah itu kalau menyusun tuh lebih banyak gitu teman-teman, lebih banyak buahnya. Dan dampi ini buahnya cenderung kecil, nanti kalau ditanam di daerah rawa itu biasanya malah besar ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau yang keren lagi teman-teman, tanam Perdan Select ya, itu buah kecil tapi banyak teman-teman. Tapi kalau ditanam di rawa insya Allah buah itu besar teman-teman. Ini untuk saya ini, punya saya ini, saya tanam jenis buah kecil semua teman-teman. Untuk sawit abal-abalnya buah kecil semua, tetapi ya alhamdulillah buahnya jadi besar-besar teman-teman ya. Kemarin kita pakai jenisnya buah-buah kecil ya. Nah, bukan seperti yang kita tanam di arah gunung. Kalau yang di gunung tuh memang jenis buah yang jenis sawit abal-abalnya yang buah-buah besar. Nah, ini sisanya kita bawa segini saja, teman-teman. Nah, ini sisanya, teman-teman. Nah, ini kita antarkan ke pabrik dulu ya. Nah, nanti kita mau timbang berapa dapatnya teman-teman ya, karena untuk ini kita harus 2 kali teman-teman ya. Ini kondisi pabrik kita ini memang lambat untuk panggilannya teman-teman, karena untuk kapasitasnya sendiri sedikit. Nah ini kita sudah bongkar muatan dan kita timbang kosong. Oke.